Coba dibayangin, pernah kepikiran nggak sih soal teknologi luar biasa yang sebenarnya ada di saku kita setiap hari? Hari ini, kita bakal bongkar gimana sebuah sensor kecil di ponsel kita nggak cuma bantu kita nemuin jalan pulang, tapi juga ngebantu para ilmuwan menjelajahi sudut-sudut terjauh di tata surya. Nah, ini dia pertanyaannya. Pernah penasaran nggak? Waktu kita buka aplikasi peta, kok bisa ya panah kecil itu langsung tahu di mana arah utara? Itu bukan sihir loh, tapi sains yang cerdas banget. Jadi, gimana dong cara kerjanya? Jawabannya cuma satu kata, magnetometer. Ya, inilah dia pahlawan tanpa tanda jasa di dunia digital kita. Sebuah sensor yang ngehubungin gadget kita dengan salah satu kekuatan alam paling fundamental, magnetisme. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Sebelum kita meluncur keluar angkasa atau menyelam ke dasar laut, kita mulai dari yang paling dekat dulu sama kita semua. Ponsel di genggaman tangan kita. Percaya nggak? Ponsel pintar kita itu sebenarnya laboratorium mini yang super canggih. Di dalamnya itu ada akselerometer buat deteksi gerakan, giroskop buat orientasi, dan tentu saja magnetometer. Nah, kombinasi semua sensor inilah yang mengubah ponsel kita jadi alat yang canggih banget. Jadi kok bisa sih sensor sekecil ini bekerja? Rahasianya ada di sensor efek Hall. Coba bayangin arus listrik ngalir lewat konduktor tipis. Nah, waktu ada medan magnet dekat-dekat situ, medan magnet itu bakal dorong elektron ke satu sisi. Hasilnya, terciptalah perbedaan tegangan yang bisa diukur. Inilah yang bikin ponsel kita bisa mendeteksi medan magnet bumi yang super lemah itu dan berfungsi sebagai kompas digital. Keren kan? Oke, sekarang kita udah tahu fungsinya di ponsel kita. Yuk, kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya magnetometer itu apa sih? Wah, kalau kita lihat sejarahnya, perjalanan magnetometer ini benar-benar luar biasa. Semua dimulai di tahun 1833 sama Carl Friedrich Gauss, seorang jenius matematika. Lebih dari seabad kemudian, teknologi ini akhirnya terbang keluar angkasa bareng Sputnik 3, dan ini jadi awal era baru eksplorasi kosmik. Dan hari ini, teknologi canggih yang sama itu ada di saku kita semua. Jadi ada dua jenis utama magnetometer nih. Yang tipe skalar cuma ngukur seberapa kuat medan magnetnya, sementara tipe vektor, nah yang ini lebih canggih. Dia bisa ngukur kekuatan sekaligus arahnya. Buat aplikasi kayak kompas di ponsel atau bahkan buat nyari harta karun, tipe vektor inilah yang kita butuhin. Nah, sekarang ayo kita beralih ke salah satu penggunaan magnetometer yang paling seru di bumi. Menemukan sejarah yang terkubur di bawah air. Lihat deh, ini tuh laporan survei beneran dari tahun 1989. Rasanya kayak nemu artefak bersejarah ya. Dokumen ini nyeritain kisah para arkeolog bawah air yang pakai magnetometer buat memetakan dasar danau. Lokasinya ada di Dead Store Passage di Danau, Michigan. Dengar namanya aja udah serem ya. Nah, buat para pelaut di abad ke-19, jalur perairan ini emang terkenal banget bahayanya. Arusnya kuat, cuacanya nggak bisa ditebak. Kutipan dari laporan ini benar-benar bikin merinding. Bayangin, 100 kapal besar hilang atau rusak parah cuma dalam waktu seminggu. Tempat ini beneran jadi kuburan kapal. Makanya ini jadi lokasi yang pas banget buat survei pakai magnetometer. Dan ini cuma sebagian kecil dari kapal-kapal yang hilang di sana. Tiap nama di daftar ini punya cerita, punya perjalanan terakhir yang tragis. Laporan ini isinya dokumentasi banyak banget bangkai kapal di area itu yang nunggu buat ditemuin lagi. Angka ini adalah jumlah total korban jiwa yang tercatat di area survei dalam laporan ini, 19 nyawa. Ini jadi pengingat yang menyedihkan tentang harga yang harus dibayar dalam sejarah maritim. Terus gimana cara kerjanya? Gini, medan magnet bumi itu kan relatif seragam ya. Nah, bangkai kapal, apalagi yang bahannya dari besi, itu bikin semacam gangguan lokal, istilahnya anomali magnetik. Magnetometer yang ditarik di belakang perahu survei ini super sensitif. Dia bisa nangkep perubahan sekecil apapun yang intinya nunjukin di mana lokasi harta karun yang tersembunyi itu. Oke, dari dasar danau, sekarang kita lompat ke skala yang jauh-jauh lebih besar. Mari kita lihat gimana alat yang sama ini jadi salah satu instrumen terpenting kita buat menjelajahi tata surya. Coba perhatiin deh kesamaan konsepnya. Kalau di laut, kita cari anomali buat nemuin bangkai kapal. Kalau di luar angkasa, kita cari anomali buat memahami inti planet atau memetakan angin matahari. Tujuannya mungkin beda, tapi prinsip dasarnya sama persis. Nah, slide ini pas banget buat ngegambarin poin tadi. Perahu yang sama, teknologi yang sama, sekarang dipakai dalam skala kosmik. Ini lompatan yang luar biasa loh, dari arkeologi ke astrofisika. Semuanya berkat kemampuan buat mengukur medan magnet. Magnetometer ini udah jadi kunci dari beberapa penemuan terbesar dalam eksplorasi ruang angkasa. Contohnya, Explorer 1.
Dia bantu kita memahami sabuk radiasi Van Allen, semacam perisai tak terlihat yang ngelindungin bumi. Misi Apollo juga bawa alat ini ke bulan dan nemuin kalau bulan itu secara magnetis mati, ngasih petunjuk tentang intinya yang dingin. Dan wahana Voyager, dengan magnetometer di lengannya yang panjang itu, berhasil mengukur medan magnet raksasa Jupiter dan Saturnus, bahkan nemuin medan aneh di Uranus dan Neptunus. Semuanya ini ngasih kita pemahaman baru tentang cara kerja planet-planet itu. Oke, mari kita rangkum perjalanan luar biasa kita barusan, yang semuanya jadi mungkin berkat satu sensor yang sederhana tapi super kuat ini. Benar-benar menakjubkan ya. Teknologi yang sama yang bantu kita navigasi di jalanan kota, ternyata juga teknologi yang sama yang bantu para ilmuwan menavigasi kosmos. Semuanya berujung pada satu hal, mengukur kekuatan tak kasat mata yang membentuk dunia kita dan dunia-dunia lain di luaran sana. Dan ini bikin kita bertanya-tanya kan, dengan alat yang serbaguna ini, dari saku kita sampai ke planet-planet jauh, kira-kira penemuan besar apa lagi ya yang bakal diungkap oleh magnetometer di masa depan? Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam penjelajahan ini.